Dialog adat dan budaya merupakan kegiatan yang digelar oleh Lembaga Tra Goa Talo Sanrobone dalam rangka memperingati Haul Paduka yang mulia di Lomba Sidang Matawang Karaeng Bonto Mangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk memperingati Haul Paduka yang mulia 354 tahun wafatnya Raja Goa dan untuk merefleksi nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin. Ketua Umum Lembaga Tra GTS, Suwadi Idris, menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang Kesultanan Makassar, maka kita akan mengingat Sultan Hasanuddin. Ia juga menyebut bahwa hampir semua bangsa Indonesia mengetahui bahwa raja yang sangat besar yang menyatukan bagian timur Indonesia adalah Sultan Hasanuddin. Dialog adat dan budaya ini menghadirkan 90% keturunan dari Sultan Hasanuddin dan pemerhati adat dan budaya. Jadi teman-teman dari Unhas TV yang saya hormati dan rekan-rekan media lainnya, pada hari ini kami dari Lembaga Tra Goa Talo Sanrobone melaksanakan kegiatan dialog adat dan budaya. Sekaligus nanti dirangkaikan dengan ziarah ke makam Paduka yang mulia Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16 dalam rangka memperingati Haul Paduka yang mulia Sultan Hasanuddin yang ke-354 pada hari ini. Tujuannya pertama tentu merefleksi bagaimana nilai-nilai kepahlawanan beliau, nilai-nilai perjuangan beliau dalam membangun sebuah kesultanan besar di kawasan Indonesia Timur dan juga dalam membangun sebuah kerajaan Islam yang pada saat itu kerajaan atau Kesultanan Goa Talo inilah yang mengislamkan seluruh kawasan Indonesia Timur. Seperti itu. Kita berharap bahwa momentum kita untuk memperingati haul beliau sebagai momentum kita untuk tidak melupakan sejarah, tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mempertaruhkan seluruh hidup dan matinya untuk mengusir penjajah, mulai dari zaman POC, di zaman Paduka yang mulia Sultan Hasanuddin hingga di zaman kemerdekaan. Nah, kita berharap generasi selanjutnya, apakah itu keturunan langsung dari beliau yang hari ini hadir ini 90% adalah keturunan Sultan Hasanuddin, ataupun seluruh pemerhati adat dan budaya, supaya menjadikan spirit seorang Paduka yang mulia Sultan Hasanuddin sebagai simbol kita dalam membangun perjuangan, dalam memagari diri kita agar kita senantiasa selalu menghidupkan nilai-nilai perjuangan di masa-masa kita masing-masing, karena saya yakin bahwa dalam setiap zaman itu ada penjajahan. Apakah itu penjajahan fisik atau penjajahan secara pemikiran atau secara kebudayaan. Nah, di era saat ini penjajahan secara kebudayaan, secara pemikiran itu sangat kental. Nah, inilah yang akan kami coba pagari, kami perangi di Lembaga Tra Goa Talo Sanrobone agar nilai-nilai luhur peninggalan leluhur-leluhur kami itu tetap terawat dan menjadi spirit untuk generasi selanjutnya, baik itu generasi kami atau generasi yang akan datang. Suwadi Idris juga menyebut bahwa seluruh lembaga atau tempat yang menggunakan nama Hasanuddin harus dilengkapi, bukan hanya memakai nama Hasanuddin saja, tetapi menggunakan Sultan Hasanuddin, salah satunya kampus Universitas Hasanuddin. Strategi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal ini, yaitu dengan mengajak seluruh rumpun keluarga untuk membicarakan hal ini, mengajak seluruh pemerhati adat dan budaya, serta lembaga-lembaga adat dan budaya untuk berdialog. Setelah sepemikiran akan menghadap ke pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati Goa dan Wali Kota Makassar, serta Gubernur Sulawesi Selatan, untuk mengimplementasikan hal tersebut. Suwadi Idris menyebut bahwa penambahan nama ini bertujuan untuk memperjelas bahwa Hasanuddin yang dimaksud adalah Sultan Hasanuddin. Ia juga menyampaikan ketika menggunakan Hasanuddin saja, bisa saja orang luar memplesetkan karena Hasanuddin merupakan nama yang umum. Penambahan nama Sultan Hasanuddin ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa ia merupakan raja kerajaan Goa. Dalam dialog adat dan budaya ini,
turut hadir dosen dan budayawan Unhas, Supratman SS MSI PhD, untuk menyampaikan materi terkait keberhasilan Sultan Hasanuddin dalam memimpin kerajaan Goa yang dapat dilihat dari adanya benteng Somba Opu, keberhasilan mempersatukan Talo dengan Sandrobone, mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur, serta memperkuat armada laut. Supratman juga menyampaikan bahwa Sultan Hasanuddin memiliki kemampuan intelektual dan kematangan dalam ilmu spiritual yang tinggi, yang tergambar dari namanya. Juga turut hadir Wakil Ketua Umum Lembaga Tra GTS, Hamsahari Ahmad SIP MSI, atau yang lebih akrab disapa Daeng Nyo, untuk meluruskan isu-isu yang beredar seperti munculnya isu bahwa Sultan Hasanuddin bersaudara dengan Arung Palaka. Ia menyebut bahwa data itu tidak benar. Memang memiliki hubungan keluarga tetapi tidak bersaudara, serta isu tentang berkembangnya tutur bahwa sebenarnya Sultan Hasanuddin itu bukan ahli waris. Dialog adat dan budaya ini berfokus pada bagaimana membedakan sebuah tutur yang muncul yang bertentangan dengan lontara. Pemerintahan yang berhasil dijalankan Sultan Hasanuddin pada eranya diharapkan mampu menjadi pondasi bagi pemerintah di masa kini untuk menjalankan tugasnya. Andrea Reren Karina, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV.